Anggrek-anggrekku yang aku tanam menggunakan pot, aku selalu menggunakan media yang poros. Nih bisa terlihat ya, ini hanya menggunakan arang. Tuh bisa dilihat akarnya sampai keluar-keluar seperti ini. Dan ini aman saja apabila terkena hujan setiap hari. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku. Selamat ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia, mudah-mudahan semakin kuat dan semakin berjaya. Majulah negeriku. Musim hujan sudah semakin dekat ya teman-teman. Nah ini resiko banget untuk anggrek-anggrek kita terserang jamur dan juga bakteri yang bisa mengakibatkan busuk pada bagian tanamannya, terutama akar dan batang. Daun juga sih, tapi yang rawan banget akar ya teman-teman. Nah aku mau berbagi tips bagaimana meminimalisir kebusukan pada anggrek di musim penghujan. Tips yang pertama adalah media anggrek. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki greenhouse ataupun hanya seperti ini paranet ya teman-teman, ini pasti terkena hujan, teman-teman harus menggunakan media yang sangat poros, atau untuk lebih amannya kita bisa tempel di batang kayu seperti ini. Kalau sudah ditempel seperti ini sangat meminimalisir kebusukan karena airnya pasti tidak akan menggenang di bagian akar, dia pasti akan ke bawah dan juga cepat kering ya teman-teman, karena tidak ada yang menghalangi di sini. Makanya aku juga paling suka sih menanam anggrek dengan cara tempel batang. Tapi tidak selalu kita harus menanamnya di batang pohon ya teman-teman, apalagi dengan skala rumahan seperti aku yang paling punya pohon satu, dan kalau pakai batang semua jadinya aneh. Walaupun ini aku juga banyak menggunakan batang mati seperti ini, tetapi aku juga suka menggunakan pot karena untuk baiknya kalau kita tanam di pot kita bisa memindah-mindah sesuka kita. Misalkan ini nanti berbunga, aku bisa pindah ke teras ataupun sebagai pemanis ruangan, terutama untuk anggrek bulan. Nah untuk menggunakan pot ini pastinya jauh lebih rawan busuk dibanding kita menempelkannya langsung di batang pohon ya teman-teman. Tetapi kalau menggunakan pot pasti ini terjadinya penggenangan air di dalamnya sangat memungkinkan. Makanya untuk mengatasi itu kita tambah lubang-lubang pada pot plastik. Kalau untuk pot gerabah seperti ini pun sudah ada lubangnya ya teman-teman, lubang yang besar-besar, tetapi untuk bahannya sendiri ini bisa menyerap air. Jadi untuk kemungkinan menggenang air di dalam pot juga kecil resikonya, karena airnya pasti akan meresap melalui pori-pori tanah ini. Tetapi ada juga pot gerabah yang seperti ini nih. Ini sudah dilapisi pernis ya. Sudah dipernis seperti ini otomatis juga menutup pori-pori. Jadi tidak terlalu bisa keluar airnya melalui ini. Beda dengan ini ya teman-teman. Ini pasti kalau misalkan airnya banyak, dia potnya akan basah di sini karena airnya akan keluar dari pori-pori yang sangat kecil ini. Tetapi kalau ini tidak ya teman-teman. Nah, aku mau memperlihatkan anggrek-anggrekku yang aku tanam menggunakan pot. Aku selalu menggunakan media yang poros. Nih bisa terlihat ya, ini hanya menggunakan arang. Tuh bisa dilihat akarnya sampai keluar-keluar seperti ini. Dan ini aman saja apabila terkena hujan setiap hari. Cuma nanti kelemahannya di musim kemarau kita harus sering menyiramnya. Nah kalau akarnya sudah keluar seperti ini nggak masalah ya teman-teman. Dan semakin banyak akar yang keluar dari pot itu semakin bagus, semakin baik, dan ketahanan hidupnya pasti juga lebih kuat.
kalau sudah akarnya menjalar-jalar seperti ini. Nah, selain hanya menggunakan ini arang, teman-teman juga bisa menggunakan pakis, tapi pakis potong ya teman-teman, bukan pakis cacah. Bedanya pakis cacah sama potong, pakis cacah itu yang dicacah, jadi teksturnya kecil-kecil, dan pakis potong yang bentuknya besar-besar, hanya dipotong gede-gede, biasanya segede ini ya arang. Karena situasi di halamanku ini anginnya besar dan media bisa sangat cepat kering, aku juga memadukan, ada beberapa yang aku padukan dengan media arang yang aku padukan dengan akar kadaka seperti ini. Nah, seperti ini, tapi untuk komposisinya akar kadakanya hanya sedikit ya teman-teman, tidak banyak, jadi lebih banyaknya tetap arang, ininya sedikit. Lalu bagaimana dengan anggrek bulan yang pastinya jauh lebih rawan busuk? Sama dengan anggrek Dendrobium ini, aku juga menggunakan media arang, lebih banyak dominan arang dan akar kadaka sedikit. Jadi perbandingannya sekitar 80 banding 20. Ini aku ada anggrek bulan. Ini medianya aku menggunakan arang dan juga moss hitam atau akar kadaka. Perbandingannya 80% untuk arang dan 20% untuk mossnya. Ini aman kalau terkena hujan teman-teman, karena ininya cuma sedikit ya, bahkan kurang dari 20%. Tuh, akarnya juga sehat ya. Atau teman-teman bisa menggunakan media full arang apabila pengen kena hujan aman. Sebenarnya ini pun masih aman ya teman-teman, tapi kalau teman-teman ragu bisa menggunakan full arang ataupun pakis potong. Sebelum aku lanjut videoku, teman-teman yang belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dariku. Tips yang kedua yaitu penempatan tanaman. Nah teman-teman, kalau menggunakan media yang poros seperti yang tadi aku sebut tadi, itu bebas meletakkan di tempat yang terkena hujan langsung ya teman-teman. Apabila teman-teman menggunakan yang tadi aku bilang, sebenarnya penempatan dan media itu berkesinambungan ya teman-teman. Kalau menggunakan seperti ini bebas diletakkan di tempat yang terkena hujan secara langsung. Pokoknya yang semua yang teknik tempel, entah itu tempel di batang pohon ataupun di papan pakis ataupun di papan kayu, bebas bisa terkena hujan langsung. Dan yang menggunakan media yang sangat poros seperti arang tadi, arang dan juga potongan pakis bisa terkena hujan. Tetapi bagi teman-teman yang menggunakan media moss, terutama yang komposisinya lebih banyak mossnya, teman-teman harus hindari tanaman tersebut terkena hujan secara langsung, makanya harus dipindahkan di tempat yang terkena naungan. Jadi yang seperti tadi aku bilang, teman-teman yang menggunakan full moss ataupun lebih banyak mossnya dibanding arang ataupun pakis potong, teman-teman hindari menempatkan anggrek yang terkena hujan secara langsung, makanya bisa diletakkan di ini yang tempat yang ada naungan seperti paranet dan juga plastik UV atau di teras, pokoknya yang tidak terkena hujan secara langsung. Penempatan anggrek di tempat yang sirkulasi udaranya bagus juga sangat penting ya teman-teman, dan harus kita perhatikan hal itu, karena anggrek tidak suka media yang sangat basah. Otomatis kalau sirkulasi udaranya bagus dan anginnya besar, media juga akan cepat kering dan minim sekali terjadi endapan di dalam pot. Makanya penggunaan pot yang banyak lubang seperti ini sangat dianjurkan. Lalu tips yang ketiga yaitu penggunaan fungisida. Di musim penghujan, fungisida sangat penting ya teman-teman, karena air hujan yang sering bisa mengakibatkan kebusukan pada akar, batang, dan juga daun. Nah, dalam penggunaan fungisida sendiri di musim penghujan, aku biasa melakukannya
2 kali dalam seminggu, pokoknya 3 kali terkena hujan berturut-turut aku pasti kasih fungisida. Untuk penggunaan fungisida pun aku sudah pernah kasih tutorialnya ya teman-teman, yaitu dari keseluruhan tanaman, dari daun, batang, dan juga akar. Karena untuk kebusukan pada anggrek bisa terjadi pada daun pun ada busuk pucuk, busuk daun, busuk batang, dan juga akar. Kalau terjadi pembusukan pada akar, solusinya seperti ini. Dicabut dari potnya, bersihkan akar-akar yang rusak ataupun yang busuk, rendam fungisida lalu tempel di batang. Itu tadi beberapa tips dalam meminimalisir kebusukan pada anggrek di musim penghujan. Yang pertama, kita harus memperhatikan terlebih dahulu medianya, kira-kira cocok nggak terkena hujan. Kalau tidak cocok, kita letakkan di tempat yang tidak terkena hujan. Dan yang kedua yaitu peletakan tanaman. Nah, ini juga ada kaitannya dengan penggunaan media ya teman-teman. Apabila medianya tidak cocok terkena hujan, maka penempatannya pun harus disesuaikan. Dan yang terakhir adalah penggunaan fungisida. Kita harus rutin kasih fungisida minimal 1 minggu sekali, atau jika hujan berturut-turut kita bisa kasih 2 kali dalam seminggu. Sekian dulu videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.